Halo semua, balik lagi di channel Toraokun. Sebelum pembahasannya dimulai, silahkan klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan info dan teori terbaru dari Mimin. Kalau udah, terima kasih. Bocoran One Piece Chapter 1013 telah muncul di berbagai forum. Dalam video kali ini, channel Toraokun akan menjelaskan berbagai hal menarik pada chapter kali ini. Chapter kali ini berjudul Anarchy Big Mom. Cerita dimulai dengan memperlihatkan Ulti telah bangkit kembali usai dirinya tumbang beberapa saat yang lalu setelah terkena serangan petir dari Nami. Seperti yang kita tahu, kekuatan fisik, daya tahan tubuh, dan kemampuan pemulihan diri dari pengguna buah iblis Zoan terbilang sangat baik, apalagi untuk orang kuat seperti Ulti. Serangan Nami dalam chapter yang lalu mungkin menyakitkan, tapi masih belum bisa membuat Ulti kalah. Melihat Ulti telah bangkit kembali, membuat Nami segera melancarkan serangan Tornado Tempo, tapi sayangnya Ulti berhasil menghindari serangan itu. Kecepatan pergerakan Ulti di atas rata-rata, jadi tak terlalu sulit baginya untuk menghindari Tornado Tempo. Bahkan, Ulti telah siap untuk melawan Nami dengan serius. Di sana, Big Mom menggunakan serangan gabungan dari Napoleon, Prometheus, dan Hera untuk menyerang Ulti. Terkena serangan hebat dari Yonko yang satu itu membuat Ulti langsung tumbang. Masih belum jelas apakah Ulti akan bangkit lagi atau sudah benar-benar kalah, tapi yang pasti serangan dari Big Mom itu sangat berdampak di tubuhnya. Telah diketahui juga bahwa homies baru bernama Hera yang Big Mom ciptakan itu atas permintaan dari Prometheus. Prometheus ingin punya pacar, sehingga Big Mom pun menciptakan Hera. Zeus tiba-tiba muncul di sana dan dia pun melihat Hera, di mana pemandangan tersebut menghancurkan hati Zeus. Kesedihan Zeus itu wajar, karena Big Mom yang telah menciptakan Hera pasti sudah tidak membutuhkan lagi Zeus. Dan ternyata memang benar. Big Mom bilang Zeus sudah tidak diperlukan lagi, dan Big Mom meminta Hera untuk memakan Zeus. Zeus memohon pengampunan kepada Big Mom, tapi Big Mom sama sekali tidak memberi belas kasihan kepada Zeus. Tak lama setelah itu, Big Mom langsung mencoba melancarkan serangan ke arah Nami dan Usopp. Dalam chapter yang lalu, Big Mom memang sudah bilang bahwa begitu urusannya dengan Ulti selesai, maka dia akan menghabisi Nami dan Usopp karena mereka berdua merupakan bagian dari bajak laut topi jerami. Sementara itu, Zeus sedang melarikan diri dari Hera dan Zeus meminta maaf kepada Nami. Dari sini, rasanya semakin meyakinkan bahwa memang Zeus akan jatuh ke tangan Nami. Ini akan menjadi tambahan kekuatan yang besar bagi kelompok bajak laut topi jerami, karena Nami mendapatkan salah satu dari senjata terkuat Yonko, yaitu Zeus. Saat di Whole Cake Island, dulu Nami pernah menggunakan Zeus untuk menyerang Big Mom, dan pada saat itu serangannya cukup berdampak kepada Big Mom dan membuat Big Mom diam beberapa saat. Jika di sini Zeus langsung berpihak kepada Nami dan Nami langsung menggunakan kekuatan maksimal Zeus, dia pasti bisa memberikan perlawanan kepada Big Mom. Beberapa saat kemudian, Kid datang ke lokasi tempat Big Mom berada dan dia menggunakan Pang Gibson untuk melawan Big Mom. Lagi-lagi akan terjadi pertarungan antara Yonko melawan generasi terburu. Dalam pertarungan kali ini, admin berharap Kid bisa memperlihatkan kemampuan yang lebih hebat dibanding yang sebelumnya agar bisa memberikan perlawanan yang berarti kepada Big Mom. Akan sangat epik jika Nami bekerja sama dengan Kid. Kekuatan Kid adalah magnet yang bisa mengendalikan benda-benda logam. Logam adalah konduktor yang baik untuk listrik, jadi jika serangan Kid digabungkan dengan petir Zeus, maka mungkin serangannya akan jauh lebih kuat dan bisa cukup membuat Big Mom kewalahan. Cerita kemudian beralih ke tempat Kaido dan Luffy. Di sana, Kaido berkata, hasilnya sudah jelas. Aku sangat bersemangat seolah-olah sudah lama sekali aku tidak bertarung. Tetapi, aku membuat kesalahan karena aku seharusnya memotong lehermu dan menyatakan kemenanganku. Dengan begitu, tidak akan ada yang percaya bahwa kau bisa menang. Dari perkataan Kaido, membuktikan bahwa pertarungan melawan Luffy sangat seru. Luffy bisa memberikan perlawanan yang cukup sengit kepada Kaido. Tidak sembarangan orang yang bisa membuat Yonko merasa bersemangat dalam pertarungan, sehingga Luffy yang bisa melakukan hal itu telah membuktikan diri bahwa Luffy sangat layak untuk diperhitungkan oleh nama-nama besar seperti Kaido.
Di bagian akhir chapter, diperlihatkan Luffy sudah kalah dan sedang jatuh ke laut. Itu merupakan pemandangan yang menyakitkan, karena Luffy yang penuh keyakinan akan mampu mengalahkan Kaido masih belum berhasil melakukannya. Bahkan, Luffy telah KO dan terjatuh dari pulau Onigashima. Kejadian itu juga bisa semakin menjelaskan bahwa kualitas kekuatan dari seorang Yonko benar-benar luar biasa. Namun meski begitu, tentu Luffy pasti akan bangkit lagi. Dia akan selamat dan bertarung lagi melawan Kaido. Yang masih menjadi pertanyaan sekarang adalah, bagaimana cara Luffy bisa selamat? Biasanya, jika Luffy jatuh ke laut, maka orang pertama yang akan menolong Luffy adalah Zoro. Tapi, karena sekarang Zoro sedang terluka parah dan seluruh tubuhnya diperban, maka berarti bukan Zoro lah yang akan menolong Luffy. Admin memiliki beberapa pendapat tentang hal ini. Yang pertama, Law akan melihat Luffy yang terjatuh dan mencambles Luffy ke tempat yang aman. Di chapter sebelumnya, Law menyerahkan Zoro kepada Sanji karena Law merasa kekuatannya masih dibutuhkan dalam perang, sehingga dia langsung pergi mencari Big Mom karena kalau Big Mom sampai berkumpul lagi dengan Kaido, keadaan akan lebih berbahaya. Di perjalanannya mencari Big Mom, bisa saja Law melihat Luffy yang terjatuh dan langsung menolongnya, karena kekuatan Law ini memang sangat berguna untuk hal-hal semacam itu. Yang kedua, yang akan menolong Luffy adalah Yamato. Di chapter sebelumnya, Yamato sempat bertanya kepada Momonosuke tentang keadaan di atap istana. Dia sudah mengetahui bahwa sekarang Luffy sedang berduel 1 lawan 1 melawan Kaido. Yamato mungkin punya firasat buruk soal ini, karena dia yang paling tahu seberapa kuat mode hybrid Kaido itu. Setelah mengalahkan para anak buah Kaido, Yamato pasti akan langsung ke atap istana dan ketika dia melihat Luffy yang kalah dan terjatuh ke laut, dia pun akan menolongnya. Yang ketiga, Denjiro lah yang akan menolong Luffy. Sampai saat ini, Denjiro menghilang entah kemana. Para sarung pedang merah yang lain sempat muncul dalam cerita, sedangkan hanya Denjiro saja yang keberadaannya belum diketahui. Mungkin saja, Oda sengaja membuat Denjiro tidak muncul dalam waktu lama, dan nanti ketika Luffy jatuh ke laut, Denjiro lah yang akan menolong Luffy. Ini pasti akan sangat menarik. Nah itu tadi beberapa hal menarik pada chapter 1013. Gimana menurut kalian? Silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Oke, segitu aja untuk pembahasan kali ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk video menarik selanjutnya. Gue Toraokun, Shambles.